Itulah sebabnya Theos sangat meninggikan dia yang mati di atas salib ini. Berapa Theos? 2. La haula wala quwata illa billah. Boleh nggak orang Yahudi menerima Kristen dalam rumah mereka? Titik. Ya. Dalam bahasa aslinya Allah di sini siapa? Theos. Theos ya. Ya. Sekarang saya yang baca. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang menjadi sama manusia mengambil rupa hamba tadi siapa? Dewa Zeus itu, bukan Theos kan? Iya, Theos. Theos. Saya ulang lagi. Walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang menjadi sama seperti manusia tadi ini siapa? Theos. Nomor 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Theos telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati di sini siapa? Theos. Dalam rupa manusia. Oke, baik. Bisa baca nomor 9-nya. Nomor 9-nya. Oke. Ya. Baca. Itu sebabnya Theos sangat meninggikan dia. Oke, titik. Tadi Theos menjadi manusia. Oke? Ya. Terus ada lagi Theos baru yang meninggikan dia yang mati di salib. Ada berapa Theos di sini? Waduh. Ada 2. Ada 2 baju, Pak. Theos yang satu mengambil rupa manusia lalu mati di salib. Betul? Betul. Itulah sebabnya Theos sangat meninggikan dia yang mati di atas salib ini. Berapa Theos? 2. La haula wala quwata illa billah. Ini merujuk kepada siapa? Sembahannya Yahudi atau sembahannya Yunani Romawi? Sembahannya Yunani Romawi. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Sekarang adikku baca. Ya. Baca dulu di 1 Petrus 4:16. 1 Petrus 4:16 ya. 1 Petrus 4:16 ya. Iya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Pertanyaan saya, Theos yang mana? Wah, ada 2 Theosnya, bingung saya gurunya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara kita Kristen ini ketika diajarkan jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah dia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Sekarang permasalahannya adalah, adakah Tuhannya Yahudi disebut oleh Yahudi dengan gelar Theos? Adakah orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan panggilan Theos? Umatnya Nabi Musa, nggak ada, Bang Juma. ahli kitab, Tidak ada. nggak ada sama sekali. Lalu siapa Theos ini? Jangan sampai dewa itu kan. Nah, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Iya. Masya Allah. Makanya mereka sampai hari ini dianggap Abu Dasrah.
dianggap bidat. Bani Quranion. Ada nggak orang Kristen kemudian satu tempat ibadah dengan orang Yahudi? Nggak ada Bang Juma. Bisa nggak orang Kristen merayakan Natal di dalam sinagoge? Diusir. Nggak bisa, malah diludahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara. Jadi kalau bukan kita yang mengungkap rahasia-rahasia ini, lalu siapa lagi yang akan menyelamatkan saudara-saudara kita, coba? Kalau bukan kita, ya kan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Paulus dianggap Theos. Cek ternyata Theos yang dimaksud di situ adalah Hermes. Banyak Theos. Saya baru baca tadi itu Bang Juma, kaget saya. Pas kan Theos kan dewa Hermes. Masya Allah. Iya, makanya. Berarti apakah tidak salah orang Yahudi mengusir dan meludahi mereka? Nah, sekarang Adinda, tolong bantu saya. Ya. Buka di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Di dalam pengajaran Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 dan 11. Ya, baik. Ini kita jujur-jujuran ya. Siap. Assalamualaikum Bunda Mila. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan kita buka, dibaca dengan jelas 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. ya. Baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Nomor 11-nya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Oke, nomor 10-nya. Nomor 10-nya, jikalau seorang datang kepada kamu, kamu di sini siapa? Kristen atau Yahudi? Jikalau seorang datang, Yahudi. Jikalau seorang datang kepada kamu, kamu di sini siapa? Kristen itu larinya. Ini surat Yohanes ditujukan kepada Kristen atau kepada Yahudi? Kristen. Berarti Yahudi dulu baru Kristen, baru Yahudi datang. Kristen dulu baru Yahudi gitu. Ini ucapan Yohanes kepada orang Yahudi supaya jangan menerima Kristen. Saya ulang lagi. Kenapa? Karena tadi mereka penyembah apa? Menurut dalil tadi? Dia dewa tadi. Hermes. Dewa Hermes. Berarti orang Yahudi dilarang menerima siapa di sini? Menerima orang Kristen yang membawa ajaran Paulus. Boleh nggak orang Yahudi menerima Kristen dalam rumah mereka? Makanya diusir ya. Nggak boleh. Boleh nggak orang Yahudi memberi salam kepada orang Kristen? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, ini belum seberapa. Coba Adinda buka di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6 ya. Ya. Apa bacanya? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu ke dalam babi. Pertanyaan saya, kamu di situ siapa?
Janganlah kamu memberikan orang Yahudi. Yahudi atau Kristen? Yahudi. Siapa Yahudi. yang dianggap anjing di situ? Orang Kristen. Bentar ya. Yesus berucap kepada siapa? Kepada Yahudi. Yang dimaksud di sana Gogok siapa? Kristen. Datang-datang Kristen membacakan ucapan ini kepada kita umat Islam. Ini ucapan Yesus kepada anjing dan babi, bukan kepada umat Islam. Jadi yang dianggap di sana anjing, yang dianggap babi di sana, ya siapa lagi? Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. Lalu perempuan Kanaan itu mengatakan, bukankah kemudian Gogok makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Betul tidak? Betul nggak? Betul. Betul, Bang. Betul. Ini dalil. Ini telah kasus. Dan coba kita lihat secara histori aja dulu. Orang Yahudi tidak mungkin menyamar Kristen. Yang berpotensi menyamar, apakah Yahudi nyamar Kristen atau Kristen nyamar Yahudi? Yang mana yang betul? Yahudi, nama Kristen, gambar Yahudi. Penyakit. Adinda boleh nggak? Adinda Alkitab coba bukain saya, kita sama-sama belajar. 2 Petrus 2 boleh nggak dibuka nomor 19-20-nya? 2 Petrus 2 ya, Bang. Nomor 10, Burunda. Nomor 19-20 coba. Oh iya ini. Nomor 19. 2 Petrus 2 nomor 19 ya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Itu ya, Burunda ya? Iya, kita baca dari nomor 19-nya coba. Oh iya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Iya. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Nomor 20-nya, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Oh, ini ada yang noise. Di mana ini? oh ini yang benar. Zubairi, mute dulu Zubairi. Ya lanjut ini. Ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan titik. Ya. Kita di situ siapa? Mengenal mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristen ini, Bang. Ya, Kristen. Wih, pintar kali, bah. Kristen. Oke, lanjut. Karena yang menganggap Yesus Kristus itu juru selamat dan Tuhan kan cuma Kristen kan ya, betul nggak? Ya, betul, Bang. Oke, dibaca lagi dari nomor 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Mereka di sini masih Kristen kan ya? Ya, Kristen, Bang. Oke, lanjut 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Itu 21. Dua-duanya. Bagi mereka Mereka ini siapa? Masih Kristen? Masih Kristen. Oke. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Aduh, ini anjing kembali lagi ke muntahnya.
kembali dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Astagfirullah. Ini yang disebut anjing oleh penulis Petrus ini siapa? Ini orang Kristen bagaimana? Jadi gini, bagi mereka yang cocok, apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini? Anjing kembali lagi ke muntahnya. Ini orang yang mana yang disebut anjing kembali ke muntahnya? Orang yang meninggalkan jalan kebenaran, lalu mereka lebih buruk daripada yang semula. Betul? Betul. Maka disebut sebagai anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bagaimana dengan mereka yang tidak murtad? Apa gelarnya? Kalau yang murtad kan anjing kembali makan kembali muntahnya. Ya. Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, mereka yang tidak murtad dari Kristen apa namanya? Domba-domba. Oh, bukan dong. Kok jadi naik ke domba? Kan sudah dibilang tadi di sini. Anjing. Hah? Iya. Anjing dan babi. Ya, iya. Ketika Ya, mereka di antara mereka ada yang murtad, kembali menjadi lebih jahat, maka disebut anjing yang kembali lagi ke muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Tapi kalau mereka baik-baik saja, berarti boleh dibilang anjing baik dan babi baik. Ini dalil, Bung. Gimana? Saya dalil. Gimana ceritanya? Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu, mereka membuat makar, tetapi Allah sebaik-baiknya pembuat kejahatan, sebaik-baiknya pembalas pembuat kejahatan. Kan begitu. Mereka berbuat kejahatan, berbuat makar, Tuhan balas makar mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau ada yang mengatakan tiba-tiba saja, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sorry, itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi untuk orang yang enggak deh. Karena menyamar jadi domba itu menyamar jadi Yahudi tadi ya. Betul. Menyamar jadi domba ya. Ya mungkin mana Bang, ini dalil Bang Bejo. Kita nggak bisa. Makanya tadi saya Wali, di adik kita saya tanya baik-baik, saya pelan-pelan tanya pelan-pelan. Saya tidak ingin kemudian melukai hati beliau karena beliau mantan. Di kisah para Rasul 14 nomor 11 itu tadi yang kubilangkan ya. Di situ diterangkan apa? Gimana? Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi Paulus ini dianggap Theos yang turun ke bumi. Nah, Theos yang dianggap di sini Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Yunani? Tuhan Yunani. Iya, Tuhannya Yunani dong, Tuhannya Yunani. Nah, ternyata Theos yang dimaksud data nomor 12-nya. Siapa Theos yang dimaksud? Kalau Barnabas Theozeus, kalau Paulus Hermes. Kan begitu. Betul? Paulus kemudian menulis surat di Filipi 2. Apa bunyi suratnya? Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Theos mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Theos telah merendahkan dirinya, dan Theos taat sampai mati, bahkan Theos sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Theos sangat meninggikan dia. Kenapa bisa jadi dua? Benar. Tadi kan Theos sudah mati satu dalam rupa manusia. Datang lagi Theos meninggikan dia yang mana? Dia yang mati, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Theos Bapa. Alamak, mana yang betul?
Mantra anak muda. Mantra. Ada lagi jogo. Mantrase anak muda. Nah, inilah poin-poin ini kenapa kemudian di dalam kisah para rasul Ayat 12. dan kisah para rasul, syukran bunda. Kisah para rasul 24 nomor 5. Coba Dinda baca di situ. Syukron Bunda Mila. KPR berapa tadi, Gurunda? 24 nomor 5. Masya Allah. Coba lihat nomor 5-nya. Ya. Ya. Silakan. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah